Sinpo TV kembali hadir bersama saya Andi Rezaldi dalam Warta Parlemen selama sepekan. DPR menggelar rapat paripurna. Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan negara berikan tambahan bantuan sosial. Koordinatoriat Wartawan Parlemen gelar acara Anugerah Karya Jurnalistik. Fraksi PKS tolak wacana pemerintah menaikkan harga BBM subsidi. Menteri Dalam Negeri siapkan nama PJ Gubernur DKI Jakarta. Gerindra siap jamu safari politik PDI Perjuangan sambil berkuda. Berikut Warta Parlemen selengkapnya. Pemerintah telah menyiapkan tambahan bantuan sosial sebesar Rp24,17 triliun yang nantinya akan dibagikan dengan 3 jenis bantuan sosial. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat paripurna di DPR. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pidato tanggapan dalam rapat paripurna ketiga masa persidangan 1 tahun sidang 2022-2023. Dalam pidatonya, Menteri Keuangan turut menjelaskan terkait target sasaran perlindungan sosial dan subsidi yang ditunjukkan kepada masyarakat yang paling rentan dan tidak mampu. Sri Mulyani mengatakan di tahun 2022 ini pemerintah telah memutuskan untuk memberikan tambahan bantuan sosial sebesar Rp24,17 triliun yang dibagi kepada 3 jenis bantuan sosial. 3 jenis bantuan sosial itu diantaranya bantuan langsung tunai untuk keluarga penerima manfaat, bantuan subsidi upah untuk pekerja, dan bantuan kepada sektor transportasi. Target sasaran perlindungan sosial dan subsidi terus ditujukan bagi masyarakat yang paling rentan dan tidak mampu. Sementara subsidi yang justru dinikmati oleh masyarakat yang paling mampu perlu dialihkan ke yang paling membutuhkan. Pemerintah telah memutuskan untuk tahun 2022 ini memberikan tambahan bantuan sosial sebesar Rp24,17 triliun. Anggaran ini dibagikan kepada 3 jenis bantuan sosial. Pertama, senilai Rp12,4 triliun merupakan bantuan langsung tunai kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat, yaitu sebesar Rp150.000 selama 4 bulan dengan total Rp600.000 yang akan dibayarkan 2 kali. Yang kedua, anggaran sebesar Rp9,6 triliun untuk bantuan subsidi upah sebesar Rp600.000 selama 1 bulan bagi 16 juta pekerja dengan gaji maksimum 3,5 juta per bulan. Dengan demikian, terdapat 36,65 juta keluarga dan pekerja yang mendapatkan bantuan pemerintah. Selain itu, pemerintah melalui pemerintah daerah akan menggunakan 2% dana transport umum atau DTU yang berasal dari APBN, yaitu DAU dan DBH, yaitu sebesar Rp2,17 triliun, agar pemerintah daerah dapat memberikan dukungan dan bantuan kepada sektor transportasi. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani Davarizkiano melaporkan untuk Sinpo TV. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengapresiasi acara Anugerah Karya Jurnalistik Koordinatoriat Wartawan Parlemen kedua. Dasko berharap acara seperti ini dapat digelar secara rutin. Acara Anugerah Jurnalistik kedua yang mengusung tema refleksi 77 tahun DPR RI ini digelar di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Turut pula dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dan perwakilan dari Kesekjenan DPR RI.
Dalam lomba karya jurnalistik ini, ada 40 naskah peserta yang ikut berpartisipasi. Dari 40 naskah tersebut, kemudian diseleksi menjadi 10 pemenang nominasi yang terdiri dari 7 nominator dan 3 pemenang. Dalam sambutannya, pimpinan DPR Sufmi Dasko Ahmad berharap agar karya jurnalistik wartawan DPR dapat lebih ditingkatkan sehingga kegiatan anugerah jurnalistik kedua ini dapat berlangsung setiap tahun. Tak hanya itu, dirinya juga ingin agar kerjasama dengan bagian pemberitaan DPR bisa terus dilakukan dan penataan internal dapat terus ditingkatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya tadi sudah bilang bahwa agak sedikit maklum kalau wartawan sepi, mungkin berita di Mabes Polri lebih menarik kasus Sambo. Yang kedua, tadi Pak PLH Sekjen bilang sepi, ya kalau gathering Pak, yang tanda tangan rame, aksennya ada, jadi ya rame kan gitu. Tapi biar bagaimana kita apresiasi rekan-rekan wartawan yang sudah mengumpulkan seribuan foto, lalu kemudian diseleksi menjadi 100 sekian tadi. Semoga karya-karya dari rekan-rekan wartawan ini lebih ditingkatkan dan juga kita mensupport supaya acara ini bisa terus berlangsung setiap tahun. Seperti kita tahu bahwa teman-teman wartawan yang di press room ini aktif-aktif, Pak PLH Sekjen. Saya waktu jalan ke sini udah dibisikin. Saking aktifnya ini KPU belum mulai, sudah dibisikin bahwa press room sebentar lagi pesta demokrasi gitu. Saya bilang, ya sama, petunjuknya ojo ke susu, tunggu petunjuk gitu. Nah, oleh karena itu teman-teman wartawan sekalian, pada kesempatan ini 77 tahun DPR RI, kita sudah melewati masa-masa krisis pandemi COVID-19, walaupun kita masih waspada dengan protokol kesehatan. Sebagai bangsa yang bangkit dan kita bangsa yang tangguh, tentunya kawan-kawan juga sekalian tidak pernah menyerah dalam melaksanakan tugas-tugas jurnalistik. Nah, oleh karena itu ke depan mungkin kerjasama dengan bagian pemberitaan DPR supaya juga terus dilakukan dan penataan ke dalam itu juga lebih ditingkatkan. Untuk itu saya ucapkan selamat berkarya, dan penutupnya seperti tahun lalu kita sampaikan, semoga kita sehat-sehat semua supaya bisa beraktivitas dan ketemu lagi di karya jurnalistik tahun depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puncak acara anugerah jurnalistik kedua pun kemudian dilanjutkan dengan pemotongan pita dan penandatanganan karya foto jurnalistik oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkiano melaporkan untuk Sinpo TV. Fraksi PKS gelar acara Grand Final Lomba Baca Teks Proklamasi Mirip Suara Bung Karno. Acara dihadiri 20 peserta dari 20 provinsi. Lomba Baca Teks Proklamasi Mirip Suara Bung Karno merupakan salah satu program unggulan fraksi PKS yang diadakan setiap tahun dalam menyemarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ketua fraksi PKS Jazuli Juwaini menyampaikan, tujuan adanya perlombaan ini sebagai bentuk tanggung jawab fraksi PKS untuk mengokohkan nilai kebangsaan dan patriotisme seluruh anak bangsa. Acara Grand Final Lomba Baca Teks Proklamasi ini merupakan juara-juara pilihan di tingkat provinsi dengan total 20 peserta yang berasal dari 20 provinsi. Jazuli berharap acara ini dapat menjadi gema semangat proklamasi dan semangat kemerdekaan yang bisa memunculkan proklamator muda untuk membangun bangsa di era sekarang ini. Jadi Lomba Baca Teks Proklamasi Mirip Suara Bung Karno ini adalah salah satu program fraksi PKS atau program unggulan fraksi PKS. Setiap tahunnya ini selalu kita lakukan. Jadi selain juga ada lomba-lomba lain, baca biografi para tokoh bangsa, para pahlawan nasional, itu juga kita lakukan. Tujuannya adalah sebagai bentuk tanggung jawab fraksi PKS
dalam mengokohkan nilai-nilai kebangsaan, dalam mengokohkan militansi patriotisme kepada seluruh anak bangsa. Tentu kan memang banyak caranya, tapi ini bagi kami, program ini kami meyakini bahwa dapat meningkatkan semangat. Minimal pesertanya antusias, diikuti dari 20 provinsi, jadi berjenjang. Jadi provinsi dalam skup provinsi, DPW PKS, fraksi PKS setiap provinsi bikin. Kemudian juara satunya dikirim ke pusat untuk jadi ikut grand final. Nah, mudah-mudahan gema semangat proklamasi, kemudian juga semangat kemerdekaan. Kita berharap muncul proklamator-proklamator muda di masa sekarang ini atau di era sekarang ini. Proklamator-proklamator muda inilah yang kita berharap agar mereka bisa mengambil peran dalam membangun bangsa dengan berbagai macam bidangnya, ya kan? Mereka menjadi proklamator dan pejuang sosial, proklamator dan pejuang ekonomi, proklamator dan pejuang kesehatan, proklamator dan pejuang lingkungan, proklamator dan pejuang di bidang yang lain. Kalau seluruhnya di seluruh Indonesia tentu ratusan, tapi yang grand final ini karena diambil dari juara-juara di tingkat provinsi yang ikut dari 20 provinsi, maka hari ini yang ikut 20 peserta. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Davariskiano melaporkan untuk Sinpo TV. Komisi 3 DPR merespon pernyataan pengacara Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, soal ancaman melaporkan Bareskrim ke Presiden. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Desmond Junaidi Mahesa meminta agar pengacara Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak tidak berlebihan mempersoalkan rekonstruksi kasus Brigadir J yang dilakukan di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling 3, Jakarta Selatan. Menurut Desmond, sebagai kuasa hukum, Kamarudin Simanjuntak harusnya dapat memahami apakah dalam rekonstruksi tersebut ia diperkenankan atau tidak. Desmond pun mengimbau agar pengacara Brigadir J itu tidak melulu meributkan persoalan yang bukan substansi. Namun yang perlu diperhatikan adalah bagaimana sikap kepolisian ke depan harus lebih baik daripada kondisi saat ini. Ya pertanyaannya ya, jangan berlebihan juga ya. Rekonstruksi ada yang disembunyikan atau tidak? Pengacara tahu apa sih? Ya, tahu apa sih? Kalau diperbolehkan silakan, kalau nggak diperbolehkan, bagi saya juga tidak terlalu signifikan gitu. Lihat aja proses peradilannya. Malah menurut saya kalau ada hal-hal yang tidak wajar pada proses peradilan, nanti pengacara bisa mempermasalahkan rekonstruksi itu. Kalau menurut saya, ya jangan ribut-ribut terus lah. Urusan yang bukan substansi ya. Ada hal yang lebih penting dari persoalan itu. Bagaimana institusi kepolisian, ya, itu ke depan lebih baik daripada kondisi hari ini. Dalam kasus Sambo kan kelihatan berapa buruknya institusi kepolisian. Masa kita terjebak pada hal-hal yang bukan memperbaiki institusi kepolisian. Sebelumnya, pengacara Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak tidak diizinkan masuk dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir J di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling 3, Jakarta Selatan. Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andirian Jayadi mengatakan, rekonstruksi digelar hanya untuk kepentingan penyidikan dan tidak diwajibkan untuk menghadirkan kuasa hukum dari korban yang sudah meninggal lantaran sudah ada pengawasan eksternal dari pihak LPSK, Kompolnas, dan Komnas HAM. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Davariskiano melaporkan untuk Sinpo TV. Sandiaga Salahuddin Uno dikabarkan ingin maju sebagai calon presiden 2024. Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menegaskan capres dari Gerindra sudah final dan diketok yakni Pak Bowo. Partai Gerindra tidak dapat melarang hak politik seseorang jika dirinya ingin maju menjadi calon presiden di pemilu 2024. Namun, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut bahwa ada aturan dan persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan Undang-Undang Pemilu. Selain itu, juga ada aturan dan etika yang harus dipenuhi.
Dasko juga menekankan bahwa calon presiden dari Partai Gerindra sudah final, yakni Prabowo Subianto, calon presiden 2024. Hal tersebut sudah final dan sudah disahkan pada saat Rapimnas Partai Gerindra. Kan begini, bahwa kemudian soal pencapresan itu kan hak yang dilindungi atau kemudian hak yang diberikan oleh konstitusi sepanjang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang pemilu tentunya. Nah, bahwa kemudian itu dicalonkan atau kemudian bersilaturahmi dengan partai lain, saya pikir soal penjajakan itu ya mungkin karena Pak Sandi ingin coba menjajaki, dan karena dia sudah siap, tentunya nantinya akan ada langkah politik yang diambil oleh Pak Sandi. Itu Pak Sandi yang tahu, kan begitu. Tapi Gerindra sendiri menyikapinya seperti apa, Bang? Ya kami kan nggak bisa melarang kalau hak politik seseorang mau maju gitu kan, tapi kemudian kan nanti ada aturan dan ada etika-etikanya yang mesti dipenuhi. Tapi kan udah final, Bang, atau Oh jelas, kalau di Gerindra sudah final bahwa calon presiden adalah Pak Prabowo, kan sudah diketok. Tapi Pak Arief bahkan berbicara keras banget, Bang, sampai kalau perlu ya Bang Sandi ya mundur. Loh, karena kan itu kan begini. Kalau pernyataan pribadi per pribadi ya silakan. Itu kan nanti tentunya langkah-langkah politik yang akan diambil seorang yang mau capres itu, dia yang akan lebih tahu nanti bagaimana memenuhinya. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Ketua fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini, menyatakan fraksinya keberatan dengan rencana pemerintah yang akan menaikkan harga BBM subsidi. Rencana kenaikan harga BBM semakin menguat. Hal itu dikarenakan beban subsidi BBM yang dikeluarkan pemerintah untuk BBM jenis Pertalite, Solar, dan Pertamax kini mencapai hingga 501 triliun rupiah. Menanggapi hal tersebut, anggota DPR fraksi PKS Jazuli Juwaini menyatakan keberatan dengan usulan pemerintah yang akan menaikkan harga BBM bersubsidi tersebut. Lantaran hal itu dinilai akan berdampak buruk pada sektor-sektor ekonomi lain yang dapat menurunkan daya beli masyarakat. Jazuli menilai rakyat berhak mendapatkan keringanan beban dari APBN itu sendiri, karena menurutnya masyarakat juga turut berkontribusi dalam pembayaran pajak. Ini Pak, ada rencana kenaikan BBM katanya, Pak. Gimana sih? Ya, jadi fraksi PKS tentu memahami bahwa kenaikan BBM itu menurut regulasi yang ada, pemerintah tidak perlu minta izin DPR. Tapi sebagai wakil rakyat, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, alhamdulillah sudah 2 paripurna ini selalu interupsi menyatakan keberatan tentang kenaikan BBM yang akan dilakukan oleh pemerintah. Kenapa? Karena sekarang ini kan daya beli masyarakat juga masih rendah. Efek COVID secara ekonomi ini kan dahsyat pukulannya, dan itu tidak mudah membangkitkan dari sisi ekonomi. Karena itu kami keberatan untuk pemerintah menaikkan BBM bersubsidi ini, karena pasti akan memukul dari sektor-sektor ekonomi lain. Semakin turun nanti kemampuan daya beli masyarakat kita. Subsidi ini kan sudah banyak dikomentari. Tahun 2021 dibahas dalam anggarannya, kan berarti berjalan 2022. Itu tidak sebesar yang disebut-sebut 600 triliun. Apa itu kan cuma 200 sekian saja. Itu pun APBN-nya juga cuma 75% yang terserap. Kalau kita dibikin rata-rata, ya cuma 75% dari angka. Nah, yang jadi kritikal dari masyarakat itu, yang disampaikan ke kami di fraksi PKS ini adalah, kenapa sih giliran bangun ibu kota baru yang urgensinya belum mendesak dengan harga ratusan triliun, biaya ratusan triliun, tidak dianggap membebani APBN. Giliran kebutuhan rakyat kok dianggap membebani APBN. Rakyat ini kan bayar pajak.
Mereka punya kontribusi terhadap APBN ini. Dan kalau dilihat, sumber APBN tertinggi itu dari pajak. Artinya, mereka berhak mendapatkan perhatian dari pemerintah, mendapatkan keringanan beban dalam hidupnya dari APBN itu sendiri. Karena rakyat ikut berkontribusi membayar pajak. Gitu. Jadi coba dilihat prioritasnya menurut saya. Memang pasti ada kesulitan, tetapi di antara kesulitan ini, disitulah peran pemerintah. Bagaimana mencari solusi yang terbaik gitu loh. Bukan asal, ini yang paling enak naikin BBM, ini naikin. Ini kan tol naik, BBM naik, semua pada naik. Lalu yang turun apa? Masa cuma harga diri orang aja yang turun? Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani dan Fariskiano melaporkan untuk Sinpo TV. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menanggapi munculnya wacana masa jabatan 3 periode untuk kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang berhembus kembali. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menanggapi munculnya wacana masa jabatan 3 periode untuk kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Menurut Dasko, masyarakat boleh saja bermimpi dan berpendapat soal wacana tersebut. Namun, Wakil Ketua DPR ini menilai wacana terkait masa jabatan 3 periode akan sulit dilakukan pada praktiknya, lantaran Indonesia sudah memasuki tahapan pemilu 2024. Lebih lanjut terkait adanya wacana amandemen undang-undang soal masa jabatan presiden, dirinya tidak mau berkomentar lebih lanjut karena keputusan setuju atau tidak merupakan keputusan partai dan harus melalui komunikasi terlebih dahulu. Ya kan namanya juga di Indonesia ini masa mimpi nggak boleh kan gitu. Ya itu kalau wacana aja ya silakan aja. Tapi kan prakteknya nanti ya secara politik terutama di DPR ya yang membuat aturan kita lihat karena ini kan pemilu sudah masuk tahapan. Kalau sudah masuk tahapan tentunya akan agak lebih sulit untuk kemudian membuat itu cuma hanya sekedar wacana kan gitu. Tapi kalau ada amandemen undang-undang gimana? Setuju nggak? Kalau saya nggak bisa bilang saya setuju nggak setuju, saya kan mewakili partai. Saya kan harus tanya ke partai saya dulu kan gitu loh. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ariza Patria akan berakhir pada 16 Oktober mendatang. Menteri Dalam Negeri telah menyiapkan nama PJ Gubernur. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyebut pembahasan sosok pejabat Gubernur DKI Jakarta baru dibahas pada September 2022, namun akan disiapkan prosesnya akhir Agustus ini. Dalam hal ini Tito menjelaskan untuk kriteria PJ Gubernur Jakarta mengikuti aturan undang-undang yaitu harus pejabat pimpinan tinggi media, aparatur sipil negara, atau minimal pejabat eselon 1. Bulan September ini kami kerjakan di akhir bulan Agustus. Nah, ini kami masih fokus yang beberapa daerah lagi yang di bulan September. Ini kan Oktobernya nanti dibahasnya, baru kita akan mulai di September. Sosok PJ berdasar dari parpol nggak Pak? Dari parpol atau non parpol? Sosok PJ-nya nanti? Undangan, aturannya kan jelas sekali aturannya ya. Aturannya itu harus pejabat pimpinan tinggi media. Artinya harus berasal dari aparatur sipil negara. Dah, itu undang-undang mengatakan seperti itu. Dari Jakarta, Galuh Anggara melaporkan untuk Sinpo TV. Partai Gerindra menyatakan siap menjamu safari politik PDI Perjuangan di Hambalang. Berkuda bareng, Ketua Partai jadi rangkaian giat safari politik kedua partai itu. Sejumlah persiapan sudah dilakukan oleh Partai Gerindra selaku tuan rumah untuk menyambut safari politik dari Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani beserta rombongan. Pertemuan akan berlangsung di kediaman Ketua Umum Partai Gerindra yakni Pak Bowo di Hambalang. Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut, momen berkuda jadi kesempatan aktivitas saat melakukan pertemuan politik antara Pak Bowo dengan Puan Maharani. Kalau soal persiapan kan kita kasih adik-adik yang biasa memang menyelenggarakan pertemuan-pertemuan gitu loh. Tentunya ya sebagai tuan rumah kami pasti akan menyiapkan dengan sebaik-baiknya. Bahwa kemudian ada acara berkuda ya memang kan tempatnya Pak Prabowo di Hambalang tuh ada
kuda-kuda yang banyak, dan sayang sekali kalau kemudian nggak dicoba kan gitu. Nanti apakah akan menyinggung soal mengajak? Kita nggak tahu, soal pembahasannya kita nggak tahu karena agenda pembahasan ya kita belum bicarakan. Tapi yang pasti ya di situ kan kita menerima kunjungan safari politik dari Mbak Puan. Demikian. Tapi pembicaraan ke PKB enggak? Loh, ini kan kunjungan ke partai. Nah itu PKB juga didatengin kok sama Mbak Puan safari politik. Nggak cuma Gerindra. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Demikian Warta Parlemen selama sepekan kali ini. Tetap saksikan berita terkini di Sinpo TV, Sinpo ID, dan media sosial Sinpo lainnya. Saya Andi Rezaldi beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.